untuk season yang terakhir hari ini ya. Yang kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi dan kelompoknya dengan tema pola hidup sederhana. Kita persilakan dengan kelompok 5. Shalom semuanya. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pola hidup sederhana dalam memenuhi kebutuhan. Di sini saya mengambil yang pertama, pengertian pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana adalah hidup yang menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, dengan menghindari sifat boros, berlebihan, dan gaya hidup mewah. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tetapi hidup dengan penuh kesadaran, hemat, dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Dalam konteks memenuhi kebutuhan, pola hidup sederhana berarti seseorang berusaha memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sebelum memenuhi keinginan yang bersifat sekunder atau tersier, kita akan membuat pola hidup mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Artinya itu juga seseorang hanya membeli atau menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan pokoknya. Ya, seperti di awal yang dimana sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Di sini kami ada contohnya. Yang pertama, memilih pakaian yang nyaman dan fungsional, bukan berarti merek yang terkenal. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi sesuai kemampuan, bukan makanan mahal demi gengsi. Yang ketiga, ada menggunakan kendaraan yang sesuai kebutuhan, bukan sekedar mewah atau untuk pamer. Yang kedua, di sini ada tujuan. Tujuan pola hidup sederhana itu ada tiga. Ada beberapa. Yang pertama, mengatur keuangan dengan bijak agar tidak terjerat utang atau kekurangan uang. Yang kedua, menghindari gaya hidup konsumtif, yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya demi gengsi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Di sini juga ada yang pertama, menghindari pemborosan, yang dimana dengan hidup sederhana seorang dapat mengatur pengeluaran agar tidak melebihi pendapat. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas hidup. Hidup sederhana membuat seorang lebih fokus pada hal-hal penting seperti kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan batin atau diri. Yang ketiga, ada menumbuhkan rasa syukur. Yang orang yang di hidup sederhana biasanya lebih suka merasa cukup dan bahagia dengan apa yang dimiliki, bukan tertekan atas namanya gengsi. Yang keempat, ada menghindari nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras, dan juga ada rendah hati. Yang ketiga, ada ciri pola hidup sederhana. Yang pertama, ada orang menerapkan pola hidup sederhana biasanya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada mengutamakan kebutuhan pokok daripada keinginan. Yang kedua, tidak mudah tergoda oleh tren atau iklan. Yang ketiga, hidup hemat dan disiplin dalam mengatur pengeluaran. Yang keempat, ada menggunakan barang sesuai fungsi, bukan untuk pamer. Yang kelima, ada menabung untuk berinvestasi untuk masa depan. Yang keenam, ada menghargai kerja keras dan tidak bergantung pada orang lain. Dan juga ada mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang kedua, tidak mudah tergoda. Contohnya, seorang lebih memilih membawa bekal dari rumah daripada membeli makanan cepat saji setiap hari. Yang keempat, ada penerapan pola hidup sederhana. Berikut beberapa contoh nyata penerapan pola hidup sederhana dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama ada dalam hal konsumsi atau pangan, yaitu membeli bahan makanan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, ada menghindari pemborosan makanan. Yang kedua ada juga dalam hal pakaian. Pertama, membeli pakaian seperlunya, bukan karena mode atau merek atau terikut oleh tren. Yang kedua, ada merawat pakaian agar tahan lebih lama. Yang ketiga, ada dalam hal tempat tinggal atau papan. Yang pertama, ada menyesuaikan rumah dengan kemampuan ekonomi. Yang kedua, merawat rumah agar tetap nyaman tanpa harus mewah. Dan juga dalam keluarga, mengatur anggaran rumah tangga, mendahulukan
kebutuhan pokok dan mengajarkan anak untuk tidak manja atau boros. Yang kedua, ada dalam pendidikan, fokus belajar dan tidak ikut-ikutan tren mahal untuk menghargai proses. Yang ketiga, ada dalam pekerjaan, bekerja dengan jujur dan tidak menghamburkan penghasilan untuk hal yang tidak penting. Yang keempat, dalam lingkungan masyarakat, menghargai orang lain, tidak pamer kekayaan, dan saling tolong-menolong. Yang kelima, ada manfaat pola hidup sederhana. Dengan menerapkan pola hidup sederhana, seseorang akan mendapatkan banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, ketenangan batin, karena tidak selalu merasa kurang atau tidak ingin lebih. Yang kedua, ada keuangan stabil, karena pengeluaran seimbang dengan pendapat. Yang ketiga, ada hidup lebih teratur dan hemat waktu. Yang keempat, ada menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial, karena mampu berbagi dengan sesama. Yang kelima, ada menjaga lingkungan, karena tidak boros sumber daya dan mengurangi limbah konsumsi. Dan juga ada stabilitas ekonomi pribadi, pengeluaran lebih terkontrol dan ada tabungan. Yang kedua, ada kesehatan mental lebih baik, tidak stres, memikirkan gaya hidup tinggi. Yang ketiga, ada meningkatkan solidaritas sosial, lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Kesimpulan dulu, ya. Kesimpulannya ada ada di grup ya kan, bisa dibaca ya. Kesimpulan ada pola hidup sederhana dalam memenuhi kebutuhan adalah bentuk kesadaran untuk hidup sesuai kemampuan, mengutamakan kebutuhan utama seperti menghindari pemborosan. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, tetapi hidup bijaksana, penuh rasa syukur dan memanfaatkan apa yang dimiliki secara optimal. Dengan demikian, kehidupan menjadi lebih tenang, berkualitas dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan juga pola hidup sederhana bukan berarti hidup miskin atau serba kekurangan, melainkan hidup sesuai kemampuan dan kebutuhan, bukan keinginan. Gaya hidup ini membentuk kepribadian yang hemat, bersyukur dan bertanggung jawab dalam jangka panjang. Pola hidup sederhana membantu menciptakan kehidupan yang damai, seimbang dan bahagia. Apakah ada yang mau bertanya? Pilih karena dia. Dira, Michelle, Gladys. Perkenalkan, nama saya Dira dari kelompok 3. Saya akan bertanya, apa yang akan kamu ubah dalam gaya hidupmu setelah mempelajari materi ini? Perkenalkan, saya Michelle dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok lain. Apa manfaat menerapkan pola hidup sederhana bagi keuangan keluarga? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa dampak positif yang dirasakan seseorang jika terbiasa hidup sederhana? Teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama dari kelompok 3 yaitu Dira. Apa yang akan kamu ubah dalam gaya hidupmu setelah mempelajari materi? Setelah kami mempelajari materi pola hidup sederhana, kami menyadari pentingnya hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan kami. Akan mengubah kebiasaan boros, menjadi lebih hemat, mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak penting, serta menjaga gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Kami juga akan belajar untuk lebih bersyukur dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Sekian jawaban kami. Yang kedua ada dari Michelle kelompok 4. Apa manfaat menerapkan pola hidup sederhana bagi keuangan keluarga? Manfaatnya adalah meningkatkan stabilitas finansial, mengurangi stres finansial, dan mempercepat pencapaian tujuan keuangan karena pengeluaran lebih terkendali dan dana juga bisa dialokasikan untuk prioritas seperti tabungan atau investasi. Sekian penjelasan kami. Yang ketiga ada dari kelompok 4 juga, Jadi apa dampak positif yang dirasakan seseorang jika terbiasa hidup sederhana? Yang di sini peningkatan rasa syukur, stabilitasi keuangan yang lebih baik, ketenangan jiwa, hubungan sosial lebih erat, dan peningkatan kreatif. Sekian jawabannya. Sesi kedua Miranti. Sudah lama.
Grace sama Miranti. Perkenalkan, saya Miranti dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa akibatnya jika seseorang tidak menerapkan pola hidup sederhana dalam memenuhi kebutuhannya? Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan, apa dampak positif dari pola hidup sederhana terhadap ekonomi keluarga? Baik, di sini kami akan melanjutkan pertanyaan dari Miranti, yaitu kelompok 1. Apa akibatnya jika seorang tidak menerapkan pola hidup sederhana? Jawabannya adalah kerugian yang ada, kerugian finansial seperti tidak bisa menabung, tumpukan utang, dan ketiadaan dana tak darurat, serta dampak negatif pada kesehatan seperti peningkatan risiko penyakit jantung, obesitas, diabetes, dan stres. Sekian jawaban kami. Yang kedua ada dari Grace, kelompok 3. Apa dampak positif dari pola hidup sederhana dalam keluarga? Yaitu jawabannya kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, finansial yang lebih stabil, dan hubungan keluarga yang lebih erat. Kombinasi ini memperkuat daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta memungkinkan alokasi dana untuk kebutuhan penting, menciptakan lingkungan yang lebih bahagia dan terarah untuk semua anggota keluarga. Sekian jawaban kami. Demikian presentasi kami yang kami bawakan. Kami harap teman-teman mengikuti apa yang kami presentasikan yang berjudul pola hidup sederhana dalam memenuhi kebutuhan. Jika ada kesalahan mohon dalam tutur kata atau sikap mohon dimaafkan. Terima kasih.